Setelah misi selesai, tim Phoenix kembali ke Amerika dan Meg memutuskan kembali menemui anak mantan gurunya untuk memberikan hadiah baru. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan tim Phoenix yang memutuskan untuk mengunjungi kediaman dari salah satu anggota mereka, yaitu Jack. Sebelum memasuki rumah, Jack telah sangat antusias untuk memperkenalkan kediamannya pada rekan-rekan kerjanya. Tetapi baru saja Jack membuka pintu rumahnya, rumah miliknya telah menjadi korban dari pencurian. Beberapa barang berharga milik Jack hilang, termasuk kotak cerutunya dan barang berharga pemberian ayahnya ikut dicuri oleh pencuri yang belum diketahui siapa. Setelah kejadian tersebut, seketika Jack benar-benar sedih. Pasalnya, ada beberapa barang yang tak bisa ia kembali dapatkan jika para kepolisian tak bisa menemukannya kembali. Tetapi, para petugas polisi mencoba untuk membantu Jack. Jack pun diberi beberapa pertanyaan sebelum mereka akan memutuskan untuk mencari pelaku pencurian tersebut. Saat situasi sedang berduka, Matty tiba-tiba menghubungi Meg untuk mengumumkan misi terbaru. Jack yang ketika itu sedang sedih tak memperdulikan situasi yang sedang ia rasakan. Ia lebih memilih untuk membantu dunia dan bekerja untuk tim Phoenix. Akhirnya tim langsung bergerak dan Matty dengan cepat memberi beberapa informasi pada timnya, yaitu sebuah skandal korupsi memaksa Presiden Ekuador untuk mengundurkan diri. Dan tak lama seorang komando militer bernama Zarate membawa 4.000 pasukannya ke ibu kota untuk berusaha menggulingkan pemerintahan dan mendirikan darurat militer. Jika hal itu terjadi, maka negara Ekuador akan berada dalam ancaman yang sangat besar. Di satu sisi, mantan prajurit Ekuador yang bernama Hector Leon mendapat dukungan dari para masyarakat untuk menjadi kandidat selanjutnya dari Presiden Ekuador. Tetapi hal itu tak akan dibiarkan terjadi dengan mudah oleh Zarate. Zarate berniat untuk membunuh Leon yang dikabarkan memiliki riwayat penyakit gagal jantung. Dan jika Leon tak mendapatkan transplantasi jantung dalam 48 jam ke depan, maka dia akan mati. Beruntung, Matty telah membuat pergerakan awal dengan menyewa seorang ahli bedah di Pasto, Kolombia, dan telah menemukan seorang pendonor jantung. Misi kali ini, tim akan terbagi menjadi dua. Meg dan Jack akan pergi ke Kolombia untuk mengawal dokter dan jantungnya melintasi perbatasan. Sementara Catch dan Riley ditugaskan pergi ke Ekuador untuk mencari keberadaan dari Leon dan sebisa mungkin menghindarkannya dari Zarate yang berusaha membunuhnya. Akhirnya tim pun pergi ke masing-masing negara yang telah ditugaskan. Di tim Meg, perjalanan cukup mudah karena mereka tak membutuhkan waktu lama untuk bertemu dengan dokter bedah yang telah Matty sewa. Dokter itu telah membawa jantung sang pendonor dan tugas Meg serta Jack adalah mengawal jantung tersebut untuk tetap berdetak selama 12 jam perjalanan menuju Ekuador. Di tim Riley, Matty yang saat itu sedang memantau pergerakan mereka baru saja mendapat kabar jika 10 menit yang lalu Leon ditemukan pingsan dan tim rumah sakit langsung menjemputnya. Jika Riley dan Catch tak menghentikan ambulan tersebut sebelum tiba di rumah sakit, maka bukan jantung Leon yang membunuhnya, melainkan orang lain. Akhirnya Catch dengan cepat mengejar ambulans yang membawa Leon dengan beberapa rintangan karena ambulans lebih mudah bergerak di jalanan.
Kembali ke Meg, saat mereka telah melewati perbatasan, ternyata truk yang mereka tumpangi harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Akhirnya Meg, Jake, dan sang dokter harus ditahan terlebih dahulu, sementara truk mereka akan diperiksa. Sementara itu, di satu sisi, Cage dan Riley berhasil mengambil alih Leon setelah Cage berhasil menjebak ambulans yang mencoba membawa Leon pergi. Setelah itu Riley langsung menelpon Matty untuk memberitahu bahwa mereka telah berhasil membawa Leon bersamanya. Karena khawatir situasi akan semakin rumit, Matty memutuskan untuk mencari tempat lain untuk dijadikan tempat bagi Leon dioperasi. Matty telah menemukan tempat yang lebih aman dan ia langsung mengirimkan koordinat GPS-nya pada Riley. Akhirnya Cage dan Riley membawa Leon terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman, sembari menunggu kedatangan jantung dan dokter yang dibawa oleh Meg dan Jake. Ketika Cage dan Riley telah aman, di negara Kolombia, Meg dan Jake harus menerima situasi sulit ketika ternyata jantung yang akan didonorkan pada Leon harus disita oleh pihak tentara. Karena tak ingin negara Ekuador hancur akibat perbuatan Zarate dan gagalnya mereka membawa jantung tersebut, Meg memiliki ide yang cukup licik. Ia menyuruh Jake dan sang dokter untuk bersiap-siap. Sementara itu ia meracik bubuk cabai dan satu dirijen air. Setelah semuanya selesai, ia melemparkan bubuk cabai tersebut dan mencampurnya dengan air yang telah diracik. Hasilnya, bubuk cabai tersebut berubah menjadi asap yang membuat para tentara kesakitan. Kemudian mereka mengambil sebuah mobil dan langsung mengejar truk yang telah membawa jantung milik Leon. Karena truk tersebut berjumlah 2 truk, Meg memainkan feelingnya, dan feeling Meg mengatakan truk yang membawa jantung berada di jalur kiri. Akhirnya Jack mengikuti truk yang memasuki jalur kiri dan Meg langsung berusaha membuat truk itu berhenti. Ia melilitkan sebuah tali ke setiap sudut mobil lalu menjadikan alat pendongkrak mobil sebagai panah. Dan hasilnya, alat pendongkrak mobil itu berhasil menghancurkan mobil truk yang sedang mereka kejar. Kemudian, mereka bertiga dengan cepat mengambil dan menggeledah setiap kotak yang mereka bawa. Tetapi hasil mereka adalah nihil, karena truk yang membawa jantung milik Leon sebenarnya pergi ke jalur kanan. Waktu semakin menipis, Jake dan sang dokter tak ingin menyalahkan feeling Meg yang salah. Mereka lebih memfokuskan untuk mengejar truk yang lain. Setelah truk yang melewati jalur kanan terlihat, Jake langsung menggunakan keahliannya dalam mengemudi truk. Truk tersebut ia dekati dan dipepetnya. Kemudian dengan kecepatan tinggi, Jake menghantam truk tersebut hingga truk itu maupun Jake mengalami kecelakaan. Namun beruntung, tak ada tim yang terluka dan mereka langsung mencari keberadaan kotak yang berisi jantung milik Leon. Sang dokter menemukannya terlebih dahulu, tetapi detak jantung yang akan ditransplantasi itu melemah. Jika detak jantung yang akan didonorkan pada Leon semakin memburuk, kemungkinan besar nyawa Leon takkan tertolong. Karena tak ingin hal itu terjadi, akhirnya Jake mengorbankan dirinya untuk tetap memompa jantung tersebut agar tetap berdetak. Sementara itu, sang dokter berhasil membawa sebuah motor kecil yang cukup untuk mereka jadikan transportasi menuju Ekuador. Di Amerika, Bowser rupanya mencoba untuk mencari tahu siapa yang mencuri kediaman Jack, dibantu oleh rekannya yang berada di Phoenix. Bowser akhirnya berhasil menemukan pencuri tersebut, dan ternyata pencuri itu adalah seorang pria yang di saat kejadian berlangsung, ia berada di dalam rumah Jack. Namun pada awalnya, pria yang bernama Tommy tersebut tak mengakui perbuatannya. Tetapi setelah Bowser memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan perbuatannya, akhirnya Tommy mengaku. Ia mengaku jika dirinya tak mencuri. Ia hanya mengambil barang milik Jack untuk dipamerkan pada rekan-rekannya. Kembali ke Ekuador, Meg, Jack, dan sang dokter berhasil tiba dengan selamat dengan membawa transplantasi jantung yang akan didonorkan pada Leon. Leon yang saat itu telah berada di ambang kematian langsung dilakukan pengoperasian. Namun saat operasi akan berjalan, tiba-tiba saja listrik di daerah tersebut berhenti. Tim Phoenix mengira itu adalah salah satu sabotase yang Zarate lakukan. Akhirnya Meg memutar otaknya. Ia mencari sebuah generator lalu merakitnya hingga listrik rumah sakit berhasil kembali menyala. Kemudian dokter dengan cepat melanjutkan operasinya. Dan operasi pun berhasil.
Seluruh tim menunggu Leon kembali siuman sebelum ia harus melakukan pidato untuk melawan Zarate yang telah mengumumkan pidatonya terlebih dahulu. Setelah semuanya membaik, Leon langsung menggunakan jasnya dan mulai mengumumkan pidato yang telah ia tulis dengan cara disebar melalui media sosial. Akhirnya pemerintahan pun kembali normal dan Leon resmi terpilih menjadi presiden Ekuador. Lalu scene berpindah pada Jack yang tiba di kediamannya. Ketika ia membuka pintu, Jack sangat terkejut melihat barang-barangnya telah kembali lengkap. Dan tiba-tiba Bowser datang memberikan hadiah yang sangat Jack sayangi, yaitu barang pemberian ayahnya. Jack pun langsung memeluk Bowser dan berterima kasih karena telah mau membantunya mengembalikan kembali semua barang yang telah hilang bersama.